Persija Jakarta diambang krisis? 2 kekalahan beruntun jadi alarm bahaya. Simak video ini sampai selesai, agar kamu tidak salah paham. Musim baru BRI Super League 2025-26 benar-benar jadi ajang pembuktian bagi Persija Jakarta. Klub ibu kota ini datang dengan ambisi besar untuk kembali berjaya setelah musim sebelumnya belum bisa maksimal. Namun, perjalanan Persija di awal musim ini ternyata penuh warna. Mereka sempat tampil garang dengan kemenangan besar di laga-laga awal. Sayangnya, tren positif itu kemudian terganggu oleh hasil buruk di 2 laga terakhir. Inkonsistensi ini membuat banyak orang mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Macan Kemayoran? Padahal, materi pemain dan dukungan supporter sangat luar biasa. Situasi ini membuat rapor awal Persija jadi bahan pembicaraan hangat di kalangan pecinta bola tanah air. Pada pekan perdana, Persija benar-benar tampil perkasa di Jakarta International Stadium. Mereka membungkam Persita Tangerang dengan skor telak 4-0 tanpa balas. Pertandingan itu jadi ajang pembuktian bahwa Persija siap bersaing di papan atas. Alano Brandon tampil gemilang dengan torehan 2 gol yang memukau. Sementara Emaswel Souza dan Rizky Ridho ikut melengkapi pesta gol tersebut. Gejakmania yang hadir langsung dibuat puas dengan permainan agresif tim kebanggaan mereka. Awal manis ini langsung membuat Persija masuk daftar kandidat juara versi banyak pengamat. Sejak saat itu, atmosfer optimisme semakin menguat di sekitar tim ibu kota. Tren positif berlanjut saat Persija menjalani laga tandang ke markas Persis Solo di pekan kedua. Bermain di Stadion Manahan yang terkenal angker, Macan Kemayoran justru tampil percaya diri. Mereka mengakhiri laga dengan kemenangan telak 3-0. Gustavo Franca membuka skor lewat kerjasama apik dengan Witan Sulaeman. Lalu Emaswel Souza dan Excel Runtukahu menambah keunggulan tim tamu. Skor besar ini menegaskan betapa tajamnya lini depan Persija pada awal musim. Kemenangan itu juga menunjukkan bahwa Persija bisa tampil solid baik di kandang maupun tandang. Wajar jika para supporter semakin yakin bahwa musim ini akan berbeda. Namun, perjalanan tidak selalu mulus bagi Persija. Di pekan ketiga, mereka harus puas bermain imbang 1-1 melawan Malut United di kandang sendiri. Padahal, pertandingan ini disaksikan puluhan ribu tejakmania di JIS yang berharap kemenangan beruntun. Persija bahkan tertinggal lebih dulu setelah Yance Sayuri mencetak gol di menit ke-72. Untungnya, Emaswel Souza berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Meski selamat dari kekalahan, hasil imbang ini cukup mengecewakan. Pasalnya, Persija gagal memanfaatkan dukungan besar supporter di kandang. Dari situ mulai terlihat tanda-tanda inkonsistensi dalam permainan mereka. Kebangkitan sempat terlihat di pekan keempat ketika Persija bertandang ke markas Dewa United. Dalam pertandingan itu, mereka kembali menemukan ritme permainan terbaiknya. Persija berhasil menang 3-1 dengan gaya meyakinkan. Emaswel Souza membuka skor, lalu Van Basti dan Alano memastikan kemenangan. Hasil ini membuat Persija kembali menempel ketat posisi puncak klasemen. Kemenangan tandang ini sempat membuat publik yakin bahwa hasil imbang sebelumnya hanya kesalahan kecil. Performa tim terlihat kembali solid dan terorganisir. Pada titik ini, optimisme kembali membara di kalangan tejakmania. Namun, kenyataan berbeda terjadi di pekan kelima saat Persija menjamu Bali United di JIS. Pertandingan berjalan sengit dan berakhir dengan skor imbang 1-1. Persija harus bekerja keras setelah tertinggal lebih dulu, sebelum akhirnya Bruno Tubarao menyelamatkan tim dengan gol penyeimbang. Meski tidak kalah, hasil ini kembali membuat supporter sedikit kecewa. Pasalnya, Persija kembali gagal meraih kemenangan di kandang sendiri. Atmosfer di tribun tetap luar biasa, tetapi hasil akhir tidak sesuai harapan. Konsistensi di kandang mulai jadi tanda tanya besar. Dari sini, para pengamat mulai melihat bahwa Persija masih punya celah yang harus diperbaiki. Kekecewaan semakin bertambah di pekan ke-6 saat Persija harus melawat ke markas PSM Makassar. Bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie, Persija kalah 2-0 dari tuan rumah. Abu Kamara dan Savio Figueiredo jadi mimpi buruk bagi lini pertahanan Macan Kemayoran. Kekalahan ini terasa menyakitkan karena performa Persija terlihat jauh di bawah ekspektasi.
Mereka kesulitan mengimbangi agresivitas PSM sepanjang pertandingan. Mental tim pun mulai dipertanyakan karena terlalu mudah kehilangan fokus. Para supporter mulai khawatir bahwa inkonsistensi ini akan berlanjut di pertandingan berikutnya. Kekhawatiran itu terbukti saat Persija melawan Borneo FC di pekan ke-7. Bermain di Segiri, Persija kembali menelan kekalahan dengan skor 3-1. Lini pertahanan mereka kembali mudah ditembus oleh kecepatan dan kreativitas lawan. Satu-satunya gol hiburan dicetak Gustavo Almeida di menit 98. Namun, gol itu sudah tidak banyak berarti karena laga praktis dimenangkan Borneo FC. Kekalahan kedua beruntun ini jadi pukulan telak bagi Persija. Dari tim yang sempat tampil dominan, mereka kini terlihat rapuh di lapangan. Situasi ini tentu menjadi alarm bahaya bagi pelatih Mauricio Souza. Dengan hasil-hasil tersebut, rapor Persija hingga pekan ke-7 mencatat 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Total, mereka sudah mengoleksi 11 poin dan berada di posisi ketiga klasemen sementara. Secara angka, posisi ini sebenarnya masih cukup baik untuk awal musim. Namun, tren negatif di 2 laga terakhir membuat situasi jadi tidak tenang. Inkonsistensi yang muncul berulang kali bisa menjadi penghalang besar bagi Persija. Mereka harus segera menemukan solusi sebelum momentum hilang. Persaingan di papan atas sangat ketat, dan kehilangan poin beruntun bisa berakibat fatal. Yang menjadi perhatian utama tentu adalah konsistensi permainan Persija, terutama di kandang sendiri. Tim sebesar Persija seharusnya bisa menjadikan JIS sebagai benteng yang sulit ditembus lawan. Namun, kenyataannya mereka justru sering gagal menang di hadapan puluhan ribu tejak mania. Kondisi ini bisa memengaruhi mental tim jika tidak segera diperbaiki. Mauricio Souza tentu punya pekerjaan rumah besar untuk membenahi skuadnya. Mulai dari lini belakang yang gampang ditembus hingga lini serang yang kadang tumpul. Semua aspek harus segera diperkuat jika Persija ingin terus bersaing. Pada akhirnya, perjalanan Persija Jakarta di musim ini masih panjang. 2 kekalahan terakhir memang jadi tamparan keras, tetapi masih ada banyak waktu untuk bangkit. Jika mampu menemukan konsistensi, Persija tetap punya peluang besar bersaing di papan atas. Materi pemain yang mereka miliki sangat berkualitas, tinggal bagaimana memaksimalkannya. Jejak Mania tentu berharap tim kebanggaan mereka bisa segera kembali ke jalur kemenangan. Musim ini bisa jadi momen emas untuk membuktikan diri sebagai klub besar. Sekarang semua mata tertuju pada bagaimana Persija akan menjawab tantangan berikutnya. Akankah Macan Kemayoran segera bangkit, atau justru semakin terpuruk?